Hizbut Tahrir, Hizbut Tahrir Palestina yang didirikan oleh Syekh Taqiyuddin Nabhani, tawassut, moderat, tidak radikal. Begitu wafat Taqiyuddin diganti oleh Dr. Abdul Qadim, geser ke kanan menjadi radikal. Di kita alhamdulillah berganti-ganti roh Islam, berganti ketua umum, tidak bergeser dari prinsip. Kalau hanya gaya-gaya modelnya ketua umum beda-beda dikit lah. Jangan harap Islam akan bangkit di Timur Tengah. Memang bahasanya Arab, jadi kira bahasa Quran kalau ngomong itu. Padahal mereka jauh dari nilai-nilai Al-Quran, jauh dari nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Coba lihat, Somali 100% ahli sunnah bermadzhab Syafi'i, bubar negara yang gagal. Afghanistan 100% Muslim, 91% Hanafi, Sunni, Maturidi, Naqsyabandiyah, 1% Syiah, berantakan, negara yang gagal. Suriah, dan kita semua tahulah, ada ISIS, ada Qaeda, Jabhatun Nasr, ada Syiah, Syiahnya macam-macam, ada Amal, ada Alawiyah, Alawin, Itsna Asyariyah, Imamiyah, ada Sunni banyak mayoritas. Tapi Sunninya la haula wala quwata di Suriah itu. Sunni mayoritas tapi nggak punya kemampuan apa-apa. Yang berkuasa Alawin, Hafidh Asad dan rombongannya. Jangan harap Islam bangkit di Irak. Sampai sekarang Irak masih menghadapi masalah selatan dan utara. Selatan itu Arab, utara itu Kurdi. Selatan itu Syiah, utara itu Sunni. Itu masih masalah. Kalau di kita nggak ada masalah sudah. Sudan, jangan harap kita mengharapkan kebangkitan Islam dari Sudan. Tunis agak mendingan, tapi nilai atau kualitas pendidikannya jauh kalau kita bandingkan dengan di kita Indonesia aja masih jauh, masih bagus kita. Aljazair nggak jelas arahnya. Setelah sosialisme gagal, mereka sedang mencari model seperti apa kelanjutan negara Aljazair. Mesir agak lumayan karena ada Al-Azhar. Itu pun hanya sebatas kampus Al-Azhar, di dalam pagar tembok Al-Azhar. Di luar itu sudah tidak menampakkan lagi masyarakat yang beradab. Alhamdulillah di kita, masyarakat kita Nahdliyin masih bisa kita banggakan, masih punya prinsip ruh pesantren, ruh ma'had, masih bisa kita lihat keseharian di kehidupan sehari-hari masyarakat berkat perjuangan Nahdlatul Ulama selama ini. Betul. Bukan kita romantisme dengan diri kita sendiri, tidak, betul. Kalau kita tahu, contoh Mesir aja, contoh ambil kita Mesir. Kalau di dalam Al-Azharnya memang luar biasa. Di dalam kampus Al-Azhar memang luar biasa. Di sanalah pembahasan ilmu, diskusi ilmiah luar biasa. Begitu keluar dari tembok Al-Azhar, akan kita jumpai pemandangan orang yang kencingnya berdiri. Ya gak Paman? Kalau nggak pernah ke Mesir barangkali nggak percaya. Itu rata-rata orang Mesir kalau kencing berdiri, mepet tembok. Sehingga tembok di gedung-gedung Mesir itu merah semua, merah kuning semua. Bekas kencingnya orang Mesir itu. Begitu pula kotornya luar biasa, dan masing-masing menghadapi kehidupan yang sangat mu'aqadah, yang sangat sulit, menghadapi kehidupan yang carut marut. Berkali-kali perang di Israel, ekonomi hancur, tatanan masyarakat hancur. Dulu pernah Anwar Sadat ingin mengembalikan kebesaran Mesir, tapi belum berhasil, sudah terbunuh. Walhasil itulah gambaran secara umum masyarakat Islam di Timur Tengah. Yang sebenar-benarnya masyarakat Islam di Indonesia. Di Indonesia ada pesantren, ada partai politik, ada lembaga pendidikan, ada jamiah. Ini luar biasa yang tidak kita jumpai di Timur Tengah. Jangan anggap kalau kita mengadakan tahlilan saja, atau maulid Nabi,
Di negara Timur Tengah itu gampang, sulit, harus izin. Bikin pesantren, bikin madrasah, majelis taklim harus izin. Di kita bebas sebebas-bebasnya. Ini harus kita pelihara. Maka dan alhamdulillah lagi NU ini berganti-ganti Rais Am, berganti-ganti ketua umum, prinsip tawassud dan tasamuh tidak pernah kendor, tidak pernah bergeser. Bagaimana Ikhwan Muslimun yang didirikan oleh Hasan Banna, ulama Al-Azhar yang moderat, tapi begitu beliau terbunuh diganti Said Qutb, bergeser ke kanan menjadi radikal. Hizbut Tahrir, Hizbut Tahrir Palestina yang didirikan oleh Syekh Taqiyuddin Nabhani, tawassud, moderat, tidak radikal. Begitu wafat Taqiyuddin diganti Dr. Abdul Qadim, geser ke kanan menjadi radikal. Di kita alhamdulillah berganti-ganti Rais Am, berganti ketua umum, tidak bergeser dari prinsip. Kalau hanya gaya-gaya modelnya ketua umum beda-beda dikit lah itu. Oleh karena itu kita punya kekayaan yang harus kita pelihara. Pertama, atharawatul ijtimaiyah, kapital sosial. Satu-satunya ormas di dunia barangkali yang kaya dengan modal sosial, modal masyarakat yang luar biasa. Orang tidak punya kartanu tapi merasa menjadi NU. Orang tidak punya kartanu, tidak punya terdaftar tapi merasa menjadi NU. Asal tahlilan bilangnya NU. Asal kunut bilangnya NU. Gak mau kalau dikatakan bukan NU karena kunut. Ini kapital luar biasa ini. Harus dipelihara, harus dijaga. Yang sangat mahal ini. Kita punya atharawatul hadariyah, kultur kapital. Kita punya pesantren, kita punya kitab kuning yang sudah jelas bukti nyata. Kitab kuninglah yang menyelamatkan umat Islam di Indonesia ini. Dulu Muhammadiyah berjasa besar menjaga, merawat akidahnya orang Islam yang kerja di Belanda, yang kerja di kantor-kantor Belanda, dijauh oleh Muhammadiyah sehingga tidak murtad, nggak sekuler. Muhammadiyah berjasa besar menjaga, menyelamatkan akidahnya pegawai-pegawai Belanda, tapi tidak ada pendalaman, tidak ada kajian-kajian Islam, tidak meninggalkan kitab-kitab maroji, literatur primer ditinggalkan Muhammadiyah, sehingga kualitas pemahaman Islamnya keropos. Walaupun Muhammadiyah berjasa, kita akui Muhammadiyah berjasa besar menyelamatkan orang Islam yang kerja di kantor Belanda. NU lah yang menjaga, merawat atharawatul hadariyah, menjaga Fathul Mu'in, menjaga arkan salat sab'ata asyar, furudul wudu sitatun. Itu yang jaga NU, itu yang jaga. Belum lagi menjaga ila hadrul sofa Rasulullah SAW al-Fatihah. Di luar itu enggak ada itu. Ini merupakan hadarah, peradaban yang kekayaan peradaban luar biasa, harus dijaga. Memang sih boleh saja Hajah Fatihah dengan mengatakan mari kita bersama baca Al-Fatihah yang ditujukan pahalanya untuk Rasulullah. Ya boleh, tapi kurang NU itu loh, kurang NU. Kurang mantep kalau enggak ilah hadrul sofa Rasulullah Fatihah. Waduh, udah jual wasal kiram wa tabi'atun islam. Ulama mujahidin fi din muslimin qul afwan hasin wa bain wa dan wa jadatin muslim semua. Masyaallah fi rahmah wa ja'al jannah wa wasbahum. Wah, maharam gitu. Padahal boleh-boleh saja. Mari kita baca Al-Fatihah untuk orang tua kita. Semoga orang tua kita sekarang ada di alam sisi Allah. Mari sama-sama Al-Fatihah. Boleh kan ya? Boleh ya? Enggak marah. Bukan hadarah kita itu. Laisat hadaratuna seperti itu. Hadaratuna yang seperti kita lakukan setiap saat itu. Ini harus kita jaga. Capital culture, kekayaan budaya. Belum lagi Fathul Mu'in, harus kita jaga. Belum lagi utawi iku, harus kita jaga. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'u arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dhurri ma'sumin musliman kana wal muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawajir tamrid. Fathul Mu'in itu harus dijaga itu.
Pasal ini menjelaskan bab jihad. Jihad ada 4. 1. Mengajak masyarakat beriman kepada Allah. 2. Menegakkan syariat. 3. Perang fisabilillah. 4. Memberi perlindungan kepada masyarakat muslim atau non muslim, asalkan masyarakat baik-baik dengan kecukupan pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Harus kita jaga. Nasnya itu harus dijaga, nasnya. Gak cukup hanya bahasa Indonesia saja, harus faslun fil jihad. Dibaca itu. Kalau nggak dibaca, cemplang, hambar. Mari kita jaga masyarakat kita, akidahnya, syariatnya, dan kecukupan sandang. Wah, itu pidatonya Pak Camat itu. Pidatonya Dan Ramil itu. Kalau pidatonya ketua NU, ketua PKB harus faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah. Mantep kan gitu kan? Ini kekayaan kita ini. Orang lain nggak bisa ini. Orang lain nggak punya itu. Belum lagi baca Quran. Belum lagi baca Quran dengan fasta, dengan tajwid. Orang mas lain nggak punya itu. Kita anak kecil aja banyak baca Quran. Nah, dan lain-lain ya, dan lain-lain. Kekayaan kultur ini harus kita pertahankan kalau mau NU ila yaumil qiyamah, insyaallah. Yang ketiga, ciri khasnya itulah bukan hanya Islam, bukan hanya kembali Quran, bukan hanya gitu, bukan. Yang ketiga, as-sarawatul syi'ariyah. Kekayaan simbol. Mohon maaf, apa sih artinya payakopiah? Apa artinya payakopiah? Enggak ada artinya apa-apa. Apa kalau payakopiah sholatnya khusyuk? Kalau enggak payakopiah kurang khusyuk? Enggak. Tapi itulah simbol kita, pakai kopiah. Apa artinya beduk di masjid? Nah, kalau enggak ada beduknya masjidnya kurang afdol. Kalau ada beduknya afdol masjidnya. Enggak. Nilai masjid dulu enggak akan bertambah ada beduk. Kalau enggak ada beduk enggak ada tambahnya. Enggak ada apa-apanya. Tapi itulah simbol kita, harus ada beduk. Paham betul?